Koperasi Merah Putih milik rakyat. Zaman sekarang banyak gadget teknologi akan diawasi ketat. Semua ada sistemnya. Semua aliran uang masuk keluar semua harus pakai teknologi. Jadi kata-kata ketua untung duluan sudah nggak berlaku lagi. Itu totalnya nanti kalau semuanya siap kan disiapkan 240 triliun untuk berapa tahun, tapi tergantung berapa siapnya koperasi. Ini bagian dari intervensi pemerintah mendukung koperasi. Pada satu titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan bisa berjalan. Satu tahun sudah pemerintahan Prabowo Gibran berjalan. Berbagai gebrakan telah dilakukan demi penguatan ekonomi rakyat. Salah satunya adalah pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Pembentukan koperasi ini merupakan upaya nyata untuk mewujudkan salah satu asta-cita Presiden, yakni membangun desa dari bawah demi pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Optimisme publik akan program ini pun mulai mengalir. Berdasarkan hasil jajak pendapat Litbang Kompas yang digelar pada 22 hingga 25 Oktober 2025 dan dibiayai oleh Harian Kompas menunjukkan dukungan masyarakat akan program Koperasi Desa Merah Putih yang cukup signifikan. Sebanyak 55,3% responden menyatakan yakin dan 5,4% menyatakan sangat yakin bahwa Koperasi Merah Putih dapat menggerakkan perekonomian desa. Namun dari 514 responden di 70 kota di 38 provinsi yang diwawancarai melalui telepon, masih ada yang khawatir adanya potensi korupsi di Koperasi Merah Putih. Sejatinya butuh jaminan hukum, pengawasan dan pendampingan agar Koperasi Merah Putih menjadi lembaga yang transparan dan berintegritas. Disinilah Kejaksaan Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam mengawal program Koperasi Merah Putih. Lantas seberapa jauh Koperasi Merah Putih mampu meningkatkan ekonomi rakyat? Dan apa saja strategi Kejaksaan untuk menjaga jalannya Koperasi Merah Putih? Bersama saya Cynthia Rompas, inilah High Level, peran strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam mewujudkan asta-cita Presiden lewat Koperasi Merah Putih. 21 Juli 2025 jadi salah satu tonggak sejarah. Lebih dari 80.000 Koperasi Merah Putih diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Koperasi Merah Putih menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong. Kita bikin koperasi di semua desa, di semua kelurahan Indonesia. Saya kumpulkan beberapa menteri, langsung kita putuskan, tunjuk Menko Pangan sebagai Ketua Satgas, rencanakan. Saya tanya, bisa atau tidak? Bisa, Pak. Oh, bagus, itu jawaban yang saya suka. Tidak bisa. Sejak awal pemerintahan, Presiden Prabowo selalu menekankan pentingnya pembangunan desa, khususnya sebagai bagian dari asta-cita. Koperasi Merah Putih menjadi salah satu upaya mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan. Berdasarkan laman Koperasi Merah Putih per 1 Agustus 2025, dari 83.762 desa atau kelurahan di Indonesia, tercatat 81.147 desa atau kelurahan yang telah membentuk Koperasi Merah Putih melalui musyawarah desa atau kelurahan khusus. Pembentukan koperasi tersebut dilakukan dengan 3 model pendekatan, yakni membangun koperasi baru,
mengembangkan yang sudah ada, atau melalui revitalisasi koperasi. Dalam survei Litbang Kompas terlihat keyakinan pada Koperasi Merah Putih khususnya dalam menggerakkan ekonomi desa. Sebanyak lebih dari 64% responden yakin bahwa dengan adanya Koperasi Merah Putih, perekonomian desa akan bergerak ke arah yang lebih baik. Dalam pelaksanaan dan pengawasan Koperasi Merah Putih, Prabowo meminta peran aktif berbagai kalangan dan lembaga, termasuk kejaksaan. Peran pengawasan dan penindakan bisa dilakukan kejaksaan, khususnya jika ditemukan adanya dugaan atau indikasi penyelewengan, korupsi, dan tindakan pihak-pihak nakal yang melanggar hukum. Litbang Kompas juga mencatat lebih dari 73% responden yakin akan kinerja kejaksaan dalam pengawasan Koperasi Merah Putih. Temuan ini menunjukkan semangat bersama dalam memaksimalkan pergerakan Koperasi Merah Putih, khususnya dalam peningkatan ekonomi nasional. Lalu, bagaimana kerjasama antara Kejaksaan dan Koperasi Merah Putih bisa menciptakan ekosistem perekonomian yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta menciptakan lapangan kerja? Dan tentunya kita akan mengupas seperti apa sinergitas antar lembaga terkait. Kita akan membahasnya bersama para narasumber yang sudah hadir malam hari ini. Selamat malam Prof. Reda Mantovani, Jaksa Agung Muda Intelijen. Terima kasih Prof. Dan tentunya Prof. Edi Hiarie, Wakil Menteri Hukum Republik Indonesia. Selamat malam Prof. Edi. Selamat malam Mbak Cynthia. Dan tentunya sudah hadir bersama kami Menteri Koperasi Republik Indonesia, Pak Ferry Juliantono. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam Cynthia. Terima kasih. Dan Mas Yogi Arif Nugraha, pemimpin redaksi Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Malam. Sebelum kita membahas seperti apa sinergitasnya, saya mencoba untuk bertanya dulu ke Pak Menteri nih. Pak Menteri, apa sih yang menjadi alasan utama kalau ini harus digencarkan, harus gerak cepat, dan kenapa koperasi? Urgensi pemerintah seperti apa? Presiden berkali-kali menyatakan bahwa dasarnya adalah Undang-Undang 1945, khususnya pasal 33, dan di situ dinyatakan bahwa salah satu asas kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, dan koperasi adalah merupakan badan usaha yang merepresentasikan itu. Sehingga Pak Prabowo menegaskan dalam amanatnya kepada kami di Kementerian Koperasi, badan usaha koperasi harus ngejar ketinggalan dengan BUMN, dengan badan usaha swasta yang lainnya, baik dari sisi aset, baik dari sisi volume usaha kegiatan, maupun dari partisipasi masyarakat untuk menjadi anggotanya. Nah, ketinggalannya ini karena hampir relatif berapa dekade, berapa puluh tahun belakangan ini, 20 tahunan lebih, hampir 30 tahunan, memang sistem dan praktek ekonomi di Indonesia itu lebih banyak diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Itu disebabkan karena memang pada saat itu Indonesia dipaksa, tanda kutip, tunduk patuh kepada letter of intent dari IMF. International Monetary Fund. Ya. Yang pada saat itu digambarkan ketika Michael Kamdesu sebagai direktur eksekutifnya memaksa Presiden pada saat itu Pak Harto taken to letter of intent. Di dalam proses ketertundukan kita terhadap butir-butir di letter of intent itulah sebenarnya mulai pasar sistem praktek kita diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, problemnya adalah ketika negara tidak boleh terlalu intervensi, ngatur, pasar itu menjadi terlalu bebas dan akhirnya pelaku pasar yang besar itu lebih relatif mendominasi sehingga meminggirkan pelaku pasar yang lainnya, termasuk di dalamnya adalah koperasi. Nah, sekarang oleh Pak Prabowo ketika mendapatkan amanah sebagai presiden, presiden ingin menghadirkan kembali kehadiran negara untuk mengatur pasar supaya yang kecil, koperasi itu bisa sejajarkan diri dengan BUMN dan swasta. Supaya swasta, BUMN, dan koperasi itu sama-sama menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia. Tetapi dengan dukungan yang lebih adil. Ya. Oleh karena itu di dalam Astacita yang membangun dari desa, koperasi, dan bangun dari bawah, kita kemarin membentuk legalitasnya akte badan hukum koperasi pada bulan Maret ketika Inpres Perpresnya Pak Presiden diterbitkan. Kami dari bulan Maret sampai Juli itu
terbentuk 81 ribuan koperasi desa telah berbadan hukum. Itu tidak terlepas dari teman-teman dari Kementerian Hukum, karena di Inpres itu memang melibatkan 18 kementerian lembaga, kemudian dibantu oleh pemerintah provinsi, kabupaten, kota sampai ke bawah. Oke, jadi artinya luar biasa. sudah gerak cepat ya. Sekarang badan hukumnya sudah terbentuk. Juli sampai Oktober kemarin kami harus merelaksasi berbagai regulasi, aturan untuk bisa masuk ke tahap operasional. Kemarin kami juga sudah masuk ke tahap operasional dengan memulai dibangunnya gudang-gudang, gerai-gerai dan sarana pendukungnya. Oke, nah, jadi kita sudah masuk mulai ke tahap di situ ya, operasionalnya, dan kemarin kita juga dalam konteks pengawasan tentu kita sangat terbantu dari pihak Kejaksaan Agung yang kami juga sudah melakukan MOU dengan Kejaksaan Agung. Kebetulan Kejaksaan Agung punya aplikasi Jaga Desa. Oke, nanti kita akan bahas ke situ. Itu dibantu, terima kasih. Tapi sebelum ke sana, saya mau tanya dulu ke Prof. Edi nih. Prof. Edi, ini kan ada sinergi antar lembaga. Pemerintah maunya geraknya cepat, Pak Presiden maunya geraknya cepat. Lalu diantaranya keterlibatan dari Kementerian Hukum sendiri akan seperti apa nanti bentuknya? Ya, bukan akan seperti apa, tapi sudah kita lakukan. Sudah mulai jalan. Jadi Koperasi Merah Putih ini memang memperlihatkan bagaimana sinergitas dan kolaborasi kami semua para pembantu Presiden di Kabinet. Jadi begitu instruksi Presiden dibentuk mengenai harus segera mungkin membentuk Koperasi Merah Putih dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan ya Pak Ferry. Itu pertama-tama Menteri Hukum memperbaharui Peraturan Menteri Hukum nomor 13 tahun 2025 yang intinya adalah percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini dengan sistem digitalisasi. Jadi kita menambah fitur di Badan Administrasi Hukum Umum itu, di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, khususnya untuk badan usaha itu ada satu fitur yang namanya adalah fitur Koperasi Merah Putih. Tadi saya katakan ini satu kolaborasi yang luar biasa karena dengan bantuan dari Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa yang dikoordinir oleh Kemenko Pangan, kurang lebih dalam jangka waktu 2 bulan harus melakukan musyawarah desa sebagai dasar pembentukan koperasi itu. Dan kita punya Kakanwil yang ada di 34 provinsi dan kita juga menggerakkan Ikatan Notaris Indonesia untuk mendaftarkan itu di Kementerian Hukum. Yang terakhir dari sisi teknologi tidak perlu diragukan, itu bisa dilakukan secara paralel. Misalnya dalam waktu bersamaan ada yang kemudian secara digital mendaftarkan baik di Aceh, di Papua, di Sulawesi, di Kalimantan, berapapun itu kemudian bisa tercatat di Kementerian Hukum. Jadi mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih itu. Oke, jadi semuanya juga sudah gerak cepat dari setiap lembaga dan juga kementerian. Saya ke Prof. Reda. Prof. Reda, kalau Kejaksaan juga memegang peranan yang sangat penting di sini dalam mewujudkan Astacita, cita-cita dari Presiden Prabowo dan juga seluruh masyarakat Indonesia tentunya. Bisa dijelaskan sejauh mana sebenarnya Kejaksaan Agung ini untuk mengawal keberadaan dari Koperasi Merah Putih agar bisa berjalan sesuai on the track? Sejauh mana? Ya. Kita sih nggak jauh-jauh lah. Asal on the track ya. Iya. Jadi terlebih sekarang ini sudah ada Inpres nomor 17 tahun 2025. Ya. Itu yang memerintahkan, menginstruksikan Jaksa Agung untuk melakukan pengawalan dan pengamanan, pembangunan gerai, gudang dan sebagainya, agar sesuai peraturan perundang-undangan. Wah. Kalau udah instruksi Presiden demikian kepada Jaksa Agung, yang di bawahnya Jaksa Agung kita ikuti. Oke, pengawasannya artinya pengawasannya. Dan dimulai dari mulai tadi pembangunan gerainya, penyediaan lahannya, sampai nanti ya terwujud lah, sampai terwujud. Kita mendukung Kementerian Koperasi atas perintah Presiden. Oke, dan saat ini sudah mulai pengawasan dilakukan juga? Sudah mulai. Oke, Mas Yogi, apakah masih relevan? Apakah hal ini bisa dilakukan menurut Anda? Koperasi? Iya. Gini, sebelum saya sampai ke relevan atau tidak, pertama hari ini kita menyaksikan ya, paling tidak lintas sektoral, kolaborasi, dan ini adalah ujian loyalitas para pembantu presiden kepada presidennya. Pertama, yang namanya Koperasi Merah Putih itu kan bagian dari sekian banyak program Astacita yang memang Pak Prabowo mengatakan ada terminologi ingin memutus rantai kemiskinan. Iya. Nah, disinilah kita media memantau bagaimana keseriusan kesungguhan
Contoh tadi disampaikan ada 80.000 lebih badan usaha, lembaga yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum, dan pada saat di launching di bulan Juli di Klaten, itu semuanya sudah ready. Buat saya ini luar biasa. Kedua, kemudian ketersediaan anggaran, gak main-main loh. Anggarannya besar ya? Iya, 16 triliun yang dari dana desa di APBN, dan kemudian ditambah 200 triliun yang kemudian oleh Pak Menteri Purbaya sudah ditandatangani tanggal 25 Oktober. Surat penjaminan utangnya, sehingga Himbara melalui BP Danantara sudah bisa menurunkan. Nah, dalam konteks relevan dengan perekonomian, kalau memang Presiden berkeinginan penuh untuk memberdayakan ekonomi desa, memang koperasi itu menjadi salah satu alternatif pilihan. Pertama, ya kita tahulah, soko guru perekonomian bangsa. Kedua, asas koperasi ini kan terbuka, sukarela, ya kan, gotong royong dan kekeluargaan. Kenapa kemudian kalau secara konsep di atas kertas cukup baik, tetapi akhir-akhir ini belum juga memunculkan manfaatnya? Tentu ada catatannya. Kalau dihitung dari tahun, koreksi kalau saya salah Pak Menteri, jadi tahun 2014 itu ada sekitar lebih dari 204.000 koperasi. 2023 kemudian dilakukan pembenahan, tinggal tersisa 130.000 lebih. Nah, belum lagi soal optimalisasi. Sehingga kalau ditanya relevan atau tidak, secara konsep sangat relevan. Karena prinsip dasar Indonesia, ekonomi Pancasila ya koperasi. Tapi kalau kita bicara soal relevan, anggarannya ini kan banyak. Dan cita-citanya kan 80.000 ini akan ada di setiap titik di Indonesia. Lalu bagaimana langkah konkret yang bisa kita lakukan bersama agar potensi penyimpangan ini bisa diminimalisir? Tapi usai jeda, kita masih akan kembali. Tetap di High Level. Berbagai peran strategis bisa dilakukan setiap kementerian dan juga lembaga terkait untuk mewujudkan Koperasi Merah Putih yang tentunya menjadi asta cita dari Presiden Prabowo Subianto untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Tapi kita punya datanya dari Litbang Kompas, seperti apa hasil survei dari Litbang Kompas terkait dengan Koperasi Merah Putih. Dan sudah bersama saya General Manager Litbang Kompas, Ignatius Kristanto. Selamat malam Mas Kris. Selamat malam. Kalau boleh dibaca dari data ataupun jajak pendapat yang sudah dilakukan oleh Litbang Kompas sendiri, ada tidak potensi dari persoalan Koperasi Merah Putih? Ya, dari kita yang pantau ya lewat survei ya, itu memang kebijakan Koperasi Merah Putih ini sangat-sangat diharapkan sekali sama masyarakat. Tapi di situ muncul beberapa persoalan yang mungkin perlu diantisipasi. Ini kita punya data surveinya. Salah satunya adalah yang paling banyak diamati adalah celah korupsi. Ini yang jadi perhatian ya. Jadi masyarakat tuh 34% menyatakan bahwa celah korupsi di pengelola itu besar sekali. Artinya ini kekhawatiran dari masyarakat itu sendiri ya? Itu 34,0%. Ya. Nomor 2 adalah SDM, kompetensi SDM ya. Ini mungkin nanti tugasnya Pak Menteri Koperasi ini, begitu kan. Lalu yang ketiga adalah kepentingan politik. Ya, ini nanti kalau misalkan yang nomor 1 itu bisa diatasi, dicegah, pasti akan kepercayaan terhadap Koperasi Merah Putih akan naik lagi gitu. Ya. Selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas soal jajak pendapat potensi persoalan Koperasi Merah Putih berdasarkan survei Anda. Keyakinan terhadap pencegahan potensi korupsi Merah Putih ada tidak? Ada. Selanjutnya adalah dari sisi keyakinan ini. Ini formulasi pertanyaannya, yakin atau tidak, yakinkah Anda potensi penyelewengan atau korupsi di Koperasi Merah Putih bisa dicegah? Ya, ada angka sekitar 58% di situ yang yakin sekali. Ini sebenarnya harusnya bisa dinaikkan ke 70-an. Tapi karena ini kan belum tereksekusi ya. Jadi nanti kalau misalkan sudah bisa diawasi, ini pasti akan naik nantinya. Kita lihat nanti ya. Baik, cukup tinggi tapi sebenarnya bisa lebih tinggi lagi. Selanjutnya terkait dengan lembaga yang diyakini mampu mencegah potensi korupsi ini. Nah, ini yang tidak terduga sebenarnya. Jadi ada beberapa yang beberapa lembaga dari hasil survei kita itu yang bisa untuk ikut menangani mengawasi koperasi ini ya. Ternyata adalah
kejaksaan. Yang tertinggi? Tertinggi, 28%. Lalu yang kedua adalah pemerintah desa ini. Gitu kan? Ya, itu wajar karena dia paling dekat ya. Ya. Yang ketiga adalah pemerintah daerah, kemudian baru kepolisian di sana. Oke. Nah, ini tantangan buat kejaksaan yang sudah masuk mengawasi di level desa. Artinya juga masyarakat berharap banyak terhadap kejaksaan. Betul. Dan masyarakat juga berharap banyak pada pemerintah desa. Ya, ya. Selanjutnya Mas Kris, ini kan lembaga terkait hal lain, keyakinan pada kemampuan dari kejaksaan ini sendiri untuk mendukung pengawasan koperasi daerah. Apakah Anda punya datanya? Ada. Ini yang kita lihat untuk sebuah keyakinan ya terhadap mereka. Ternyata memang sebagian besar tidak mengetahui. Jadi ini tantangan buat Kementerian Koperasi, juga aparat pemerintah ya, dan juga kejaksaan sendiri untuk supaya ada bahwa peran kejaksaan di situ. Artinya apa? Kalau tahu ke sana, potensi pencegahan koperasi akan bisa dilakukan gitu ya. Ya, itu tadi yang pengetahuan, ini keyakinan ya. Itu angkanya tinggi sekali, 73%. Jadi ini harapannya tinggi sekali pada kejaksaan ya untuk menangani ke sana ya. Baik, dan tadi selanjutnya sempat kita bahas pengetahuan ini, artinya kejaksaan butuh sosialisasi lagi ya, catatannya ya. Oke, selanjutnya urgensi sosialisasi peran kejaksaan dalam program pengawasan hingga tingkat desa. Ya, ini kita tanyakan juga ke sana, harapannya sangat tinggi, 93%. Jadi masyarakat kita butuh sebuah urgensi ini ya, sosialisasi ini segera dilakukan supaya tadi ketika ada kejaksaan masuk, otomatis ada sebuah warning pengawasan di sana. Ya. Itu sih. Jadinya di sisi lain masyarakat juga merasa terlindungi bahwa ada yang menjaga hak-hak mereka ya. Gitu. Baik, kalau ini soal urgensi terhadap sosialisasi peran kejaksaan, selanjutnya saya ingin tahu nih Mas Kris, data terkait survei sikap terhadap korupsi pada Koperasi Merah Putih. Nah, selanjutnya ketika kita tanyakan soal sikap penyelewengan, gimana reaksi mereka dan apa yang akan dilakukan? Ini yang tidak terduga juga, yaitu mereka aktif akan melaporkan kalau ada penyelewengan. Karena ini dekat sekali kan, koperasi dengan warga desa yang dekat sekali itu mendingannya. Nah, yang paling tinggi adalah ke Pemda ya. Iya. Aparat Pemda, lalu yang kedua dia akan membuat posting ke media sosial. Oh, ada kecurangan gini-gini gitu di koperasi. Lalu lapor ke kejaksaan dan kepolisian. Oke, jadi ini format pertanyaannya, jika Anda mengetahui penyelewengan atau korupsi di Koperasi Merah Putih, apa yang akan Anda lakukan? Salah satunya yang akan dilakukan, melapor ke aparat desa, dan yang kedua membuat konten di media sosial. Dan selanjutnya, jadi untuk yang ini bagaimana nih? Ini yang dia pasif, tidak melakukan apapun ya. Itu 33%. Ya. Baik, selanjutnya harapan untuk kejaksaan. Nah, disinilah jajak pendapatnya seperti apa? Yang sangat besar sekali harapannya pada kejaksaan itu dari sisi apa? Integritas, profesional. Lalu kemudian yang kedua harus cepat, karena butuh ke sana ya, cepat dan adil ya. Lalu yang ketiga adalah yang juga urgent adalah tidak pandang bulu. Walaupun mungkin di situ nanti terlibat kepala desa, harus bisa ditindak juga gitu. Dan yang terakhir yang besar juga adalah transparan. Transparan. Jadi ketika ada permasalahan bisa diselesaikan secara transparan, masyarakat juga bisa tahu penindakannya seperti apa. Betul. Ini adalah harapan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia. Sebenarnya catatannya cukup banyak ya yang ada di sini ya. Oke, kalau ini berkaitan dengan harapan, selanjutnya saya ingin tahu nih Mas Kris, terkait dengan jajak pendapat soal kepercayaan terhadap kinerja kejaksaan per wilayah di Indonesia. Iya, intinya adalah kalau tadi sudah harapannya tinggi terhadap kinerja ya, itu kepercayaan juga tinggi di sana. Sekitar 70% itu secara total ya, itu kejaksaan kepercayaan tinggi sekali. Tapi kalau kita kelompokkan per daerah, regional ya, wilayah ya, itu yang butuh perhatian adalah Sumatera.
Oke. Karena masih 58,7% yang tingkat kepercayaannya itu di bawah rata-rata semua ya. Karena kalau dibandingkan dengan pulau-pulau besar lainnya, ini di atas 70% hampir 70-an, ya. begitu. Yang paling tinggi kan Sulawesi itu. Ya. Ya. Ini adalah kepercayaan terhadap kinerja kejaksaan. Singkatnya adalah Sulawesi yang paling percaya terhadap kinerja kejaksaan. Tapi yang butuh disosialisasikan lagi di Sumatera. Karena yang paling rendah saat ini ya. Baik, ini tadi kepercayaan terhadap kinerja kejaksaan. Dan tentunya ini adalah harapan kita bersama. Bagaimana kejaksaan bisa langsung tidak hanya edukasi, tapi juga mensosialisasikan dan juga melakukan kerja nyata yang berintegritas. Itu adalah catatan dari Litbang Kompas terkait dengan jajak pendapatnya. Kita sudah lihat lantas seperti apa harapan masyarakat atas Koperasi Merah Putih. Kita saksikan pendapat dari masyarakat. Kak, izin kami dari Kompas TV, Kak. Kak, boleh tanya-tanya sebentar, Kak? Harapan kami ya agar supaya lebih bisa tepat sasaran. Dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru khususnya di desa dan juga kelurahan. Kejaksaan itu terbuka secara menyeluruh kepada masyarakat, biar masyarakat itu percaya sepenuhnya. Kejaksaan itu seharusnya tidak hanya hadir sebagai penegak hukum, tapi betul-betul menstabilkan, membantu kesejahteraan rakyat dengan transparansi Koperasi Merah Putih ini agar tidak terjadi namanya korupsi. Dan harapannya juga buat kejaksaan atau aparat penegakan hukum ini bisa kemudian memantau Koperasi Merah Putih ini, sehingga Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan transparan dan betul-betul dirasakan bermanfaat untuk masyarakat atau publik. Nyatanya ada harapan besar yang menjadi tumpuan masyarakat terhadap kejaksaan, khususnya untuk mengawasi penanganan Koperasi Merah Putih di setiap daerah. Saya akan langsung ke Prof. Reda nih, gimana apa yang bisa dilakukan kejaksaan saat ini dan yang mungkin sudah dilakukan agar Koperasi Merah Putih ini pengawasannya bisa lebih merata lagi dan prosesnya transparan? Ya, sebenarnya saya cerita dari awal sedikit ya. Boleh. Bahwa kami itu punya namanya aplikasi Jaga Desa. Aplikasi Jaga Desa. Di situ kita memonitor pergerakan keuangan, pengelolaan keuangan desa atau dana desa. Di dalam aplikasi itu bahkan tingkat Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung itu bisa lihat dari RAPBD desanya berapa, terus penyerapannya berapa, terus bukti-bukti penyerapan anggaran itu bagaimana, ada semua di situ. Nah, terus itu udah berjalan dalam 1 tahun ini, walaupun masih perlu perluasan wilayah tadi. Ditambah saat ini ada Inpres nomor 17 tahun 2025, di mana Kejaksaan diinstruksikan oleh Presiden untuk mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih. Kita masukkan fitur di situ tentang Koperasi Merah Putih. Agar tadi karena kan aset dari Koperasi Merah Putih itu nanti menjadi asetnya desa. Betul. Jadi itu sangat cocok dengan aplikasi ini untuk dimasukkan dalam fitur. Di bagian dari Jaga Desa ini sendiri. Respon masyarakat terhadap aplikasi ini seperti apa? Kalau sejauh ini pengisiannya sudah sudah hampir 80% itu udah terisi. Terisi, dia terupload semua sistemnya dari desa. Desa sangat aktif mengisi aplikasi tersebut. Kita tinggal berapa persen lagi kita di Papua dengan sebagian juga ada di Sumatera gitu. Oke, nantinya Jamintel ini sendiri pengawasannya akan seperti apa sih, Prof. Reda sebenarnya untuk Koperasi Merah Putih? Untuk Koperasi Merah Putih. Selain aplikasi Jaga Desa. Nah, kalau saat ini kami membantu bagaimana koperasi ini bisa berdiri dulu nih. Ya. Nah, dengan mendukung pemerintah daerah memverifikasi lahan-lahan untuk penyediaan gudang dan kantor koperasi. Itu. Bahkan kita juga mendorong pemerintah daerah ataupun perusahaan-perusahaan di daerah untuk memberikan CSR kepada koperasi untuk melakukan bisnis awal nih. Ya, di mana Pak Menteri Koperasi kan sudah memberikan BIMTEK kepada para pengurus koperasi, tapi kalau sekedar BIMTEK, sekedar teori, nggak ada prakteknya kan nggak seru. Makanya kita ngedorong ada CSR. Kecicilan tuh CSR itu supaya mereka bisa langsung beroperasional. Nah, dari situ kan setelah apabila nanti memang penggelontoran keuangan dari pemerintah sudah turun, mereka kan sudah siap itu. Sudah siap.
Nah, di sisi lain kami bekerja sama juga dengan asosiasi atau badan permusyawaratan desa untuk bisa juga turut mengontrol ini pergerakan-pergerakan dari bisnisnya koperasi. Nah, ada yang lebih penting lagi nih, yang juga baru-baru aja kami rapat, yaitu ternyata KKP, Kementerian KKP itu juga diberikan tugas untuk membangun kampung nelayan. Nah, kampung nelayan nanti itu tahun ini sekitar ada 100, tahun depan ada 1000 kampung nelayan. Nah, itu kami memonitor pembangunannya dan juga akan memonitor ini masuk memang menjadi aset Koperasi Merah Putih. Oke. Nah, yang terpenting adalah jangan sampai ada double anggaran di mana nanti dari perbankan masuk, dari KKP udah juga. masuk. Nah, itu nanti kami ngasih batas di situ. Oke, Mas Yogi, media itu kan juga sebenarnya punya peran penting. Selain untuk mensosialisasikan, media juga memiliki peran sebagai pilar demokrasi, pengawasan terhadap jalannya Koperasi Merah Putih ini. Apa saja PR ataupun yang mungkin bisa dijadikan kendala saat ini seperti apa sih terkait dengan Koperasi Merah Putih itu sendiri? Ya, kalau Koperasi Merah Putih kan sekali lagi di awal pemunculannya adalah kita bisa melihat bahwa betapa Pak Prabowo Subianto ini ingin mengembalikan perekonomian kepada episentrumnya di kekuatan desa. Kemudian menggunakan instrumen koperasi. Kenapa? Karena sudah dibaca mungkin koperasi ini sudah tidak ditempatkan oleh masyarakat sebagai alternatif dalam dia mensejahterakan dirinya, mengembangkan usaha dan sebagainya. Nah, tetapi gini, kalau bicara tadi Pak Reda menyampaikan ada jaga desa. Sebetulnya kan jaga desa ini kan tidak hanya untuk Koperasi Merah Putih. Ada juga untuk dana desa dan sebagainya sudah berjalan cukup lama. Tetapi ada satu hal, akuntabel, transparan dan taat hukum. Ini kan yang selalu jadi problem ketika ada pengelolaan uang besar milik negara di masyarakat. Dan ini dari tahun ke tahun cukup besar. Saya di sektor koperasi misalnya, entah apakah itu koperasi murni atau mengatasnamakan koperasi, sejak bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Oktober itu ada 7 yang mengatasnamakan koperasi atau koperasi, ya kan, yang melakukan penyelewengan dana masyarakat. Itu total kerugiannya yang dialami oleh masyarakat adalah 26 triliun, besar sekali. Artinya apa? Kalau kerja-kerja media ini adalah nomor satu, dia harus memastikan bahwa apapun pekerjaan sehari-harinya adalah melindungi kepentingan publik. Jadi kalau koperasi ini keinginan Pak Prabowo ingin membangkitkan perekonomian desa, nomor satu yang kita lihat adalah bagaimana teknokrasinya, bagaimana implementasinya. Kalau sudah ada jaga desa, oke. Sudah ada legalitas, oke. Sudah ada BIMTEK dari koperasi, oke. Tapi lagi-lagi kita punya traumatis catatan-catatan sejarah. Banyak sekali anggaran-anggaran yang tujuannya baik dikucurkan dari pusat pemerintahan di Jakarta ke berbagai daerah. Ujung-ujungnya adalah di pengadilan karena ada temuan-temuan itu. Makanya tadi saya di awal mengatakan ini adalah ujian loyalitas dari para pembantu presiden. Satu, untuk mewujudkan. Yang kedua, bagaimana berjalan sesuai dengan kaidah koridor hukum. Karena pada saat peluncuran di Klaten kan Pak Presiden sudah mengingatkan ketua untung duluan. Artinya apa? Dalam memori presiden itu juga sudah ada catatan bahwa seringkali ada penyelewengan-penyelewengan. Disinilah kemudian para pihak dibutuhkan untuk mengawasi. Oke, selain mengawasi dibutuhkan juga legalitas. Lalu seperti apa sistem hukum yang paling baik, paling tepat untuk menjaga hak masyarakat ini? Tentunya dibutuhkan sistem hukum yang kuat. Tapi dijawabnya usai jeda. Prof. Edi tetap bersama kami di High Level. Terima kasih Anda masih bersama kami di High Level. Cita-citanya baik, anggarannya juga yang digelontorkan bisa dikatakan cukup banyak, sangat banyak bahkan. Nah, yang terpenting di sini adalah bukan hanya pengawasan saja, tapi harus ada sistem hukum yang kuat. Sistem hukum yang tak hanya kuat, tapi juga bisa dijalankan dengan baik sampai ke desa-desa. Sistem hukum seperti apa yang paling tepat untuk Koperasi Merah Putih ini? Ya, jadi kalau bicara soal sistem hukum itu paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama kita bicara mengenai substansi dari hukum itu sendiri. Saya kira berbagai aturan yang ada itu sudah bisa mengimplementasikan koperasi sesuai dengan tujuannya. Dan itu terlihat jelas ketika kita memperbarui berbagai peraturan ketika Presiden mencanangkan
Koperasi Merah Putih. Yang kedua dari sisi struktur hukum, saya kira saya mengapresiasi dengan aplikasi yang tadi dikemukakan oleh Profesor Reda mengenai Jaga Desa. Ya. Karena sebetulnya keberhasilan dalam sistem hukum itu bukan berapa banyak kasus yang dia ungkap, tetapi keberhasilan sistem hukum itu bagaimana mencegah terjadinya kejahatan. Jadi pengawasan dilakukan oleh kejaksaan, pendampingan, pengawalan dalam konteks Jaga Desa, ini sebetulnya adalah bagian penting dari penguatan sistem hukum itu sendiri untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Dan yang ketiga yang sangat penting, tetapi terkadang kita kurang aware, adalah persoalan kesadaran hukum. Tadi dari hasil Litbang Kompas misalnya, banyak yang belum melapor atau cuek dengan pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu dalam rangka kolaborasi, Kementerian Hukum ini selama tahun 2025 kan telah membentuk pos bantuan hukum, pos bankum yang ada pada level desa. Ini pun kita bisa bersinergi, artinya memberi kesadaran hukum kepada masyarakat, bagaimana ini program yang baik kita jaga bersama, kita jalankan bersama, dan kemudian tadi seperti dikatakan oleh Prof. Reda, dengan memantau melalui Jaga Desa itu bisa ada early warning terhadap orang yang akan mencoba main-main atau mencoba untuk menyimpang apa yang menjadi tujuan. Kalau misalnya masyarakat merasa dirugikan atau hal-hal yang melanggar haknya, itu kemudian kan dia bisa berkolaborasi dengan pos bankum yang telah dibentuk oleh Kementerian Hukum. Hampir di beberapa provinsi itu sudah 100% pos bantuan hukum itu. Ini salah satu bentuk sinergitas untuk mengamankan program Presiden yang mulia untuk mensejahterakan rakyat dengan memperkuat koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Sinergitasnya nggak main-main artinya ya, harus tiap tak hanya kementerian tapi juga lembaga. Pak Menteri, kalau sinergitasnya akan seperti apa sih nantinya dan implementasinya di lapangannya bagaimana sejauh ini, baik itu dengan kejaksaan dan juga dengan Kementerian Hukum? Ditemukan kendala tidak? Sejauh ini memang kalau di Kementerian Koperasi, kami diberi amanat di Inpres nomor 9 tahun 2025 untuk mengimplementasi model bisnis, model usaha, kemudian juga membuat modul-modul pelatihan. Ini penting karena menyangkut tata kelola yang lebih kekinian, lebih modern, lebih transparan. Nah, di dalam organisasi Badan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini pun juga kita kan tetap ada pengawas di kepala desa. Sekarang kita minta untuk menjadi pengawas koperasi desa. Tetapi kepengurusan anggota koperasi desa itu kita tetap terbuka dan melibatkan seluruh unsur-unsur yang terbaik yang ada di masyarakat. Dan itu juga ada mekanisme pengawasan dari internal. Jadi memang kita dari sejak awal sudah kita eliminasi kemungkinan-kemungkinan atau potensi-potensi yang menyebabkan problem yang menyebabkan kekhawatiran yang tadi disampaikan Mas Yogi tadi, bahwa sekarang koperasi harus bisa dari mulai tata kelola struktur organisasinya pun juga sudah dibuat untuk tidak mengandung resiko. Nah, kemudian untuk mengatasi mitigasi resiko dan pengawasan, sebenarnya mitigasi resiko yang tadi disampaikan oleh Profesor Reda adalah dengan kita menggunakan aplikasi Jaga Desa. Jaga Desa. Dalam daripada kita bikin baru, kan mendingan ditambahin fitur Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Toh juga kita bisa melakukan mitigasi resiko yang tadi disampaikan, bahwa sebenarnya adalah yang terpenting bagaimana ini bisa tercegah. Jangan sampai pas sudah kejadian baru ini. Tapi mitigasi resiko, kemudian fungsi pengawasannya. Dan luar biasa kami di Kementerian Koperasi pun kita ada sistem informasi manajemen koperasi desa. Tapi sekali lagi kita harus punya kesabaran yang untuk mengajarkan masyarakat desa menginput data, segala macam data yang diperlukan di sistem informasi kami. Makanya kami juga menindaklanjuti aplikasi Jaga Desa ini dengan melakukan bimbingan teknis, didukung oleh teman-teman dari kajari-kajari di setiap daerah-daerah,
melakukan bimbingan teknis karena memang nggak mudah untuk ngajarin masyarakat desa. Terus terang memang desa agak kelupaan. Selama ini kan desa hanya jadi objek atau penerima manfaat. Oleh karena itu Presiden sekarang mengubah paradigma. Sekarang masyarakat desa harus menjadi subjek dan harus punya badan usaha yang supaya dia bisa berkembang. Masyarakat desa cuma jadi nasabah. Uangnya dibawa ke kota besar, habis itu dipinjam sama korporasi. Nah sekarang sama Presiden dibuka akses sampai ke desa. Kasih plafon dan lain sebagainya. Disinilah sebenarnya peran kejaksaan luar biasa. Kami beberapa kali berkeliling memberikan bimbingan teknis. Kemudian Kementerian Hukum ini luar biasa juga. Mereka teman-teman di Kementerian Hukum kemarin membantu legalitas pembentukan akte badan hukumnya. Sekarang kami juga dibantu bahwa mereka Kementerian Hukum sekarang memberikan kemudahan untuk penggunaan merek kolektif. Jadi produk-produk yang dihasilkan dari masyarakat desa yang nanti di off-take atau ditampung oleh koperasi desa itu nanti bisa dipasarkan dengan menggunakan apa namanya merek kolektif. Bahkan sekarang ada terobosan baru. Sekarang hak kekayaan intelektual dari masyarakat itu bisa menjadi jaminan ke perbankan. Nah ini kan sebenarnya terobosan-terobosan yang menarik di exercise dengan sebagai penerjemahan dari keinginan cita-cita besar Presiden membangun dari bawah, membangun dari desa. Kalau soal trauma kan sebenarnya cuma 7 dan bukan cuma nih, tapi itu adalah orang yang atasnamakan koperasi. Tapi kalau yang koperasi benar, ini pembentukannya juga lewat musyawarah desa. Jadi semuanya sekarang akan berbeda ya, dan tentunya akan lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Terpenting kita memberi kesempatan orang desa sekarang punya kesempatan yang sama dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Nah kalau tadi kita sudah lihat juga data-data dari Litbang Kompas ya Prof. Reda, ini kan harapannya kepada kejaksaan bisa dikatakan sangat tinggi. Jadi sebenarnya PR-nya juga banyak sekali nih Prof. Reda ya. Sangat percaya 15,9%, percaya 68,8%. Jadi kurang lebih hampir 70% lebih harapannya untuk menjaga Koperasi Merah Putih ini. Apa yang akan dilakukan ataupun kejaksaan ini akan melakukan apa untuk menjaga kepercayaan masyarakat? Apakah sudah ada temuan-temuan potensi adanya penyimpangan yang sudah ditindak oleh kejaksaan? Kalau untuk urusan desanya sudah ada. Tapi kita Koperasi Merah Putihnya? Kalau desa misalkan contohnya nih, desa ada beberapa kepala desa yang terkena dugaan indikasi tindak pidana korupsi, kita mitigasi dulu di pendekatan, terus memang diperbaiki. Kalau memang sudah kita serahkan ke inspektorat. Ternyata kalau inspektorat sudah ada pengembalian segala macam, ya udah, ya ada pengembalian oleh inspektorat, berarti tidak ke jalur pidana. Itu mitigasinya begitu. Nanti ke depan ya Koperasi Merah Putih juga akan dilakukan hal yang sama. Jadi tidak langsung pidana gitu, dimitigasi dulu, ya kan, diserahkan dulu. Memang kalau ada penyimpangan, apakah memang penyimpangan administratif atau memang karena murni bisnis? Kan dagang pasti bisa rugi lah kalau dagang, ya kan, nggak mungkin dagang tuh untung terus. Gitu. Nah, apakah memang ini pidana? Nah itu yang dilihat. Tapi tetap kita kalau memang ada permasalahan, kita akan mengedepankan ke inspektorat dulu sebelum ke arah pidana. Untuk itunya lah. Tapi artinya kejaksaan sendiri memilih pendekatan humanis. Kenapa? Ya karena memang kami menginginkan kejaksaan memang ada di hati masyarakat. Cakep. Ini cocok dijadiin pantun kayaknya ya Prof. Reda ya. Jadi itulah yang menjadi alasan dari kejaksaan untuk memilih pendekatan humanis, khususnya untuk hal-hal yang berada di desa seperti itu ya Prof. Betul. Nah Mas Yogi, ini kalau angka Litbang Kompas, mayoritas masyarakat kan percaya kejaksaan mampu mendukung pengawasan Koperasi Merah Putih. Lalu catatan dari medianya apa? PR untuk kejaksaan. Tapi nanti ya Mas Yogi, usai jeda kita masih akan menjawabnya. Tetap bersama kami di High Level.
Kalau cita-citanya adalah untuk mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat, saya yakin dan percaya semua orang akan terus bekerja sama untuk menyukseskan Koperasi Merah Putih ini. Tapi tentunya ada beberapa catatan yang harus dilakukan dan media memiliki peran penting. Catatan apa yang sekiranya sudah dicatat khususnya dari Kompas TV sendiri terkait dengan penyelenggaraan Koperasi Merah Putih, Mas Yogi? Ya, saya masuk dari Jaga Desa ya. Kan sebetulnya ini program Kejaksaan Agung yang memang ada dua. Satu, mengamankan dan mengawal penyaluran dana-dana desa dan juga pembangunan di desa. Tetapi tantangannya adalah begini. Dalam konteks koperasi itu kan seringkali disebut ini jadul, tidak punya daya saing unggul dengan situasi sekarang. Iya. Artinya apa? Kehadiran Jaga Desa dengan segala dasar pengawasannya dengan berbagai pihak itu juga harus bisa menjaga hukum sebagai pagar tanaman, tidak menjadi penghalang. Kenapa? Karena ada tetap berbarengan dengan itu harus ada yang dijaga. Apa itu? Itu adalah ekosistem perekonomian di desa. Ya. Sehingga orang tidak takut lagi melakukan inovasi dan sebagainya. Ini yang tadi saya menyampaikan bahwa tadi di Mabes Polri, Presiden Prabowo mengatakan kalau menjadi pejabat negara, abdi bangsa jangan pernah kecil hati dan harus siap dikritik. Bagi kami media ini adalah luar biasa ini. Artinya kerja kita sebagai pilar keempat melakukan kerja-kerja jurnalistik profesional yang berorientasi pada kepentingan publik. Hampir semua program-program unggulannya Pak Prabowo ini kan orientasinya kepada publik, termasuk koperasi desa. Jadi kalau catatan kita adalah sekali lagi kita tetap berkaca kepada apa yang pernah terjadi di masa-masa lampau, itu tetap tidak bisa kita hilangkan. Bagaimana penyelewengan, seperti apa metode dan sebagainya. Yang kedua, kita mendorong peranan publik. Kenapa? Karena perekonomian yang terbaik adalah di mana ada partisipasi masyarakat. Nah, Koperasi Merah Putih itu membuka itu. Nah, berikutnya adalah kerja lintas sektoral ini. Misalnya dari kementeriannya Prof. Edi itu kan ada hal yang paling penting, itu bagaimana penguatan legalitas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat desa, sehingga koperasi pada akhirnya ketika sudah dimodali dengan dana yang cukup besar, itu kemudian bisa optimal bergerak dan ke depan itu yang disebut dengan kebangkitan perekonomian bangsa bisa tercapai. Oke, kebangkitan perekonomian bangsa bisa tercapai. Tentunya ini menjadi cita-cita kita bersama ya. Tapi Prof. Reda, tantangan dari kejaksaan ini bagaimana mengurusnya? Ini kan ada banyak sekali desa, banyak sekali hak masyarakat yang perlu dijaga. Ya, itu memang kita nggak bisa sekaligus ini bertahap ini, ya kan? Karena tiap daerah memiliki keunikan sendiri. Betul. Juga orang-orangnya juga beda-beda lah karakternya. Oleh karena itu kami rutin ini dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi itu ke provinsi-provinsi atau bahkan ke kabupaten ini untuk mensosialisasikan hal-hal ini karena untuk mencegah adanya kesenggangan pengetahuan tentang baik jaksanya maupun dengan kepala desanya itu loh atau pengurus koperasinya. Jadi kami terus melakukan komunikasi yang aktif lah. Intinya memang bahkan tiap 2 bulan sekali kami melakukan Zoom meeting seluruh Indonesia terkait masalah desa maupun Koperasi Merah Putih ini. Bagaimana menginput dengan baik dan benar dengan data-data yang valid. Jadi setiap sebulan sekali tadi ya? 2 bulan. 2 bulan sekali ada update terbaru ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan kepada kami, kepada masyarakat tentunya. Seperti apa simulasi pengawasannya? Timnya ini dari mana dan berapa tim yang melakukan pengawasan terhadap Koperasi Merah Putih? Timnya ini pertama adalah bahwa di Kejaksaan tim yang utama nih. Ada tim khusus tim ya? Khusus, ada direktorat 2 yang mengurusi masalah desa ini. Ya. Dan tim ini ya dia akan bekerja sama dengan asisten intelijen di Kejaksaan Tinggi dan di Kejaksaan Negeri. Tiap-tiap daerah. Tiap daerah itu ada tuh. Kasih intel di Kejaksaan Negeri ini yang akan langsung berhubungan langsung dengan desa atau juga dengan Koperasi Merah Putih pengurusnya. Nah, untuk membantu tugasnya kasih intel di Kejaksaan Negeri itu mereka dibantu oleh anggotanya Badan Permusyawaratan Desa BPD. Tiap desa tuh ada 5 orang.
Tiap desa 5 orang. orang. Oke. Yang memilih 5 orang ini? 5 orang itu masyarakat. Masyarakat. Nah, tetapi kita ada kerjasama antara Kejaksaan Negeri dengan Badan Permusyawaratan Desa ini. Jadi kita nggak langsung memang ke desanya, gimana? Kita juga dapat masukan dari masyarakat, terutama dari Badan Permusyawaratan Desa atau anggotanya. Artinya ada simulasi kinerja berjenjang ya. Yang berjenjang yang dilakukan pengawasan langsung dari pusat. Masyarakat yang langsung terlibat langsung mau komunikasi langsung dengan Kasih Intel di Kejaksaan Negeri. Oke, untuk melakukan komunikasi dari tingkat berjenjang ini ditemukan masalah tidak selama ini? Kalau ada beberapa daerah yang belum memiliki akses internet, memang itu agak susah. Biasanya Kasih Intel itu mendatangi ke kecamatan setempat. Kumpul di situ, bagaimana komunikasinya diajak bersama, bicara secara langsung. Kalau memang tidak ada akses internet, tapi kalau ada akses internet biasanya langsung pakai Zoom atau bisa pakai WhatsApp juga bisa. Oke, jadi semuanya sudah bisa terimplementasi ya. Prof Edi, apa yang menjadi PR khususnya untuk di Kementerian Hukum terkait dengan Koperasi Merah Putih ini? PR-nya dari legalitasnya apa yang belum dilakukan saat ini dan masih menjadi PR? Sebetulnya terkait aturan supaya dia bisa fleksibel itu semua sudah kita atur. Canangkan. Ya sudah dilakukan ya. Jadi baik dalam bentuk peraturan presiden maupun peraturan pemerintah. Dan tadi sempat disinggung oleh Pak Menteri Koperasi Pak Ferry bahwa di kami di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga mengenal ada yang namanya indikasi geografis. Jadi hak kekayaan intelektual tetapi itu milik dari komunal. Ini juga bisa membangkitkan ekonomi di desa, di daerah, dan dia juga bisa kemudian berkolaborasi dengan Koperasi Merah Putih yang dibangun itu. Baik, ya. Pak Menteri, ini kan kalau cita-citanya semuanya kalau memang untuk masyarakat, kesejahteraannya secara menyeluruh, pasti setiap masyarakat akan dengan sukarela membantu. Kira-kira kementerian Anda membutuhkan bantuan apa nih dari masyarakat? Mungkin kita bisa berkontribusi apa agar Koperasi Merah Putih ini bisa berjalan dengan baik sesuai asta cita? Ya, koperasi ini entitas bisnis, usaha. Jadi ini adalah badan usaha yang memberi kesempatan masyarakat di desa, kelurahan punya badan usaha. Dan kami semua dibantu dengan kementerian lembaga yang ada, khususnya kami. Itu KPI-nya itu Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini harus yang pertama untung, profit, karena ini bisnis. Kemudian seberapa besar manfaatnya terhadap masyarakat desa. Karena kegiatan-kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih punya gerai sembako, apotek, klinik, gudang, dan yang nanti dilengkapi dengan alat untuk menjadi off-taker produk masyarakat desa, kendaraan, transportasi, dan seluruh potensi kerajinan kuliner apapun yang dimiliki masyarakat desa bisa nanti diintegrasikan dalam entitas bisnis Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Dan ini kita juga dibantu juga adanya manual book dari bank-bank himbara, bisa juga bank-bank daerah segala macam, sehingga kita juga melakukan pinjaman itu dengan menggunakan dasar proposal bisnis yang kami dampingi. Dari Kementerian Koperasi ada bisnis asisten, ada pendampingan dari dinas-dinas, kita pun juga mendampingi cara membuat proposal. Jadi memang kalau ini digerakkan, Maret kan diharapkan oleh Presiden pada saat rapat Kabinet Paripurna bisa mulai bangunan fisik gudang gerai dan sarana pendukungnya sudah mulai jalan. Kita akan lihat nanti bahwa Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini dia adalah alat yang sebenarnya bisa menjadi tempat memutarkan uang di desa-desa. Harapannya akan tumbuh pertumbuhan ekonomi di desa, dan ini adalah self-propelling growth. Jadi sebenarnya ada satu titik nanti ketika insya Allah ini berhasil, itu masyarakat desa, bisnisnya, koperasinya bisa berkembang dengan sendirinya. Dan itu nanti manfaatnya akan kembali ke desa, ke pemerintah desa, balik lagi kepada masyarakat desa. Gerai sembako atau retail yang akan kita buat menjadi modern di desa-desa kelurahan, uangnya akan muter di situ. Beda kalau retail modern yang sekarang uangnya orang desa masuk ke kota besar. Ini logikanya yang harus kita pahami. Nah, kami yakin dengan intervensi, apalagi Presiden punya keberpihakan yang luar biasa dengan koperasi, saya yakin ini akan menjadi
berhasil dan ke depan kita akan punya ekonomi yang lebih adil lagi. Baik, Mas Yogi, lagi-lagi sebagai pilar keempat demokrasi, catatan apa yang bisa diberikan kepada kementerian dan juga lembaga terkait, khususnya untuk Koperasi Merah Putih? Ya, saya selalu mengingatkan kalau hasil surveinya baik, persepsi publik baik, itu adalah ekspektasi masyarakat sebenarnya. Dan hati-hati, periodenya pendek. Kalau dalam periode itu tidak segera dimanfaatkan oleh bapak-bapak bertiga di sini, itu akan menjadi serangan balik. Kenapa? Karena kekecewaan masyarakat itu dasarnya ada. Nah, sehingga momentum yang baik ini harus segera diaplikasikan. Pertama, akuntabel, terus kemudian transparan, dan taat hukum. Berikutnya adalah ada kebermanfaat yang konkret. Kalau tadi ditargetkan Maret 2026, pembangunan FIK dan sebagainya. Kenapa? Satu, restu dari publik cukup tinggi. Paling tidak indikasinya dari tadi. Catatan Litbang. Yang kedua, daya dukung dari negara luar biasa. 200 triliun lewat Himbara, 16T yang kemudian dari anggaran dana desa kemudian sudah digelontorkan. 3 miliar per koperasi. Artinya apa? Yang dibutuhkan adalah satu, akuntabilitas, kedua pengelolaan yang baik, yang berikutnya adalah daya saing. Kelemahan koperasi selama ini kalah dibanding entitas bisnis lain adalah karena mereka gagal bersaing. Artinya apa? Ketika mereka diharapkan bisa profit tapi tidak support sistemnya tidak melakukan itu, ya akan sia-sia. 3 miliar itu tinggal hitungan waktu akan habis dan ujung-ujungnya amit-amit nanti akan jadi pertanyaan dan jadi masalah hukum. Kalau boleh singkat, optimis Anda? Harus optimis. Dengan 200 triliun, ya kan harus optimis bahwa kami nanti di lapangan dan teman-teman jurnalis akan mengawasi benar atau tidak. Daripada 200 triliunnya habis nggak karu-karuan kayak kemarin oleh Serakonomics, lebih baik ngucur ke desa-desa itu. Jadi istilahnya desa kepung kota ini harus sukses. Catatan dari redaksional seperti itu, Prof. Freda. Lalu ketika media optimis, kita juga akan mengawasinya. Masyarakat akan menuntut balik janji-janji Anda. Mungkin yang bisa disampaikan dari Prof. Freda? Nah, di dalam aplikasi tersebut, kembali lagi aplikasi, ada langsung pengaduan ya kepada kan itu kan nanti yang berkaitan langsung dengan desa adalah atau koperasi adalah Kejaksaan Negeri. Di situ apabila pengaduan atau komunikasi ada tersendat, itu desa atau koperasi bisa ngadu langsung di dalam sistem itu langsung kepada Kejaksaan Agung. Melalui aplikasi? Melalui aplikasi, jadi nggak perlu, itu memang sudah ada langsung. Bisa dikasih catatan, kita dengar, wah ini ada oknum kejaksaan yang bukannya membantu, malah menyusahkan koperasi atau menyusahkan desa, itu bisa langsung kena penalti itu. Nah, itu salah satu persiapan kami untuk memenuhi janji-janji kami dalam mendukung pemerintahan desa dan perkembangan koperasi. Satu catatan lagi dari catatan kami. Apakah orang-orang yang ditempatkan oleh Japitel sendiri orang-orang yang berintegritas dan bisa menjaga kepercayaan masyarakat? Insya Allah semuanya berintegritas. Karena memang sudah pemilihan kepala Kejaksaan Negeri itu sudah melalui rapat pimpinan yang sudah disepakati oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Bisa dijamin ya artinya ya? Insya Allah. Baik. Kalau satu lagi gimana, buat Pak Menteri mengingatkan bahwa program yang baik yang terkait dengan masyarakat biasanya dijadikan bancakan politik. Nah, mumpung ini bukan bantuan, ini pinjaman. Pinjaman dan akan dikembalikan. Iya dong, beda-beda. Penting nih, bukan jangan sampai jadi bancakan politik. Ini bukan bantuan. Makanya dikawasi sama Kejaksaan. Pinjaman mesti balik. Diberikan legalitasnya oleh Prof. Edi. Nah Prof. Edi, payung hukum yang paling kuat untuk menjamin keberadaan Koperasi Merah Putih ini berjalan on track? Ya, jadi tadi saya katakan berbagai aturan sudah kita buat, tinggal bagaimana implementasinya. Kalau tadi dikatakan oleh Prof. Freda terkait aplikasi Jaga Desa, bagaimana supaya ekspektasi masyarakat ini tidak kecewa nantinya. Kementerian Hukum punya Posbankum, dan kalau terjadi apa-apa juga bisa kemudian dengan pos bantuan hukum ini sehingga betul-betul bagaimana kita memecahkan masalah. Tadi kalau saya sambung dari apa yang dikatakan oleh Mbak Cynthia, ya kejaksaan harus humanis karena paradigma hukum pidana itu sudah berubah. Dan tentunya itu yang diharapkan masyarakat ya. Jadi kalau kita bisa mencegah jauh lebih baik. Mencegah jauh lebih baik, saya sepakat. Pak Menteri, mungkin bisa disampaikan singkat saja,
kira-kira keuntungan apa yang bisa didapatkan masyarakat ketika bergabung dengan Koperasi Merah Putih? Ya, pasti Ini sebagai bentuk sosialisasi sekaligus. dapat harga yang lebih murah, dapat pelayanan kesehatan lebih murah, mereka bisa mengolah hasil produk mereka, kemudian mereka bisa lancar mobilitas barang dari desa atau dari luar ke desa. Kemudian juga nanti akan terbangun ekosistem hub atau agregator kalau istilah sekarang, yang akan bisa mengembangkan produk-produk masyarakat desa. Dan sekali lagi mereka sekarang punya dibukakan akses yang selama ini nggak ada, modal, manajemen, teknologi yang harus dimanfaatkan. Ini kesempatan buat masyarakat desa. Nah, kami yang kemudian harus menerjemahkan tadi, tetap harus perlu kesabaran, perlu ketelatenan, perlu kualitatif pendekatannya. Saya setuju bahwa membangun entitas bisnis di desa ini adalah untuk baru pertama kalinya, karena koperasi desa ini sebenarnya memang badan usaha yang bagus. Tapi sekali lagi Kementerian Koperasi juga nggak ada bisa bekerja sendiri kalau nggak didukung oleh 2 profesor yang hebat-hebat dan teman-teman kementerian lembaga yang lain. Karena memang ini bukan sekedar program strategis nasional, tapi ini merupakan, ya bisa dibilang ini gerakan negara untuk mengembalikan arah sistem praktek ekonomi ke ekonomi. Artinya Kementerian Koperasi tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan setiap elemen masyarakat, termasuk dari Jamintel, termasuk dari Kementerian Hukum, termasuk dari media, dan juga tidak terkecuali dari masyarakat itu sendiri. Sama langit juga dukung harus. Oke, dan ini dia yang menjadi harapan kita bersama agar kesejahteraan masyarakat bisa terus terjamin, dan yang menjadi asta-cita dari Presiden Prabowo Subianto bisa disalurkan bagi masyarakat, dan tentunya masyarakat bisa lebih kritis lagi juga untuk sama-sama kita mengawasi berjalannya Koperasi Merah Putih. Terima kasih Prof. Reda, Prof. Edi, Pak Ferry, Mas Yogi, terima kasih untuk perspektifnya yang luar biasa dalam program High Level. Dengan demikian berakhir pula High Level pada malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Cynthia Rompas pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.